Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Namun saat ini saya terhubung dengan Mbak Uni yang berada di Swiss Davos dalam rangka World Economic Forum 2026. Dan Mbak Uni, boleh dong diceritakan keseruan dalam acara WEF 2026 di sana? Dan ada cerita apa nih, behind the scene apa yang bisa dibagikan ke Sobat Milenial and Gen Z, Mbak? Ya, terima kasih Sobat Millennial and Gen Z. POV Times kali ini saya rekam di hari terakhir dari World Economic Forum 2026. Saya ada di depan Congress Center. Ini adalah tempat utama ya, gedung utama berlangsungnya World Economic Forum yang tahun ini sudah mencapai ke 56 kali. Dan ya ini di Davos, Swiss, jadi memang ini adalah kawasan tertirah untuk resort ski ya. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan apa saja menarik cerita-cerita di balik layar dari pelaksanaan WEF 2026, atas nama redaksi IDN Times dan keluarga besar IDN, kami ingin mengucapkan belasungkawa duka cita yang sedalam-dalamnya atas korban dari kecelakaan pesawat ATR 42500. Ada 10 yang ada di pesawat itu yang terbang dari Yogyakarta ke Makassar tanggal 17 Januari yang lalu, dan pada tanggal 23 Januari kami mendapatkan informasi bahwa sudah 10-nya termasuk 3 penumpang dan 7 awak itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan salah satu dari awak, Engineer Dwi Murdiono, adalah kakak dari editor IDN Times, yaitu Tarmizi. Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga semua yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan tabah. Ya, nah mengenai WEF sendiri, sebagian dari kalian mungkin bisa mengikuti acaranya dari live stream di website atau di YouTube dari World Economic Forum. Tetapi yang semuanya sepakat bahwa WEF 2026 menjadi semacam teater atau panggung dari isu geopolitik dunia. Dan tentu saja Presiden Amerika Serikat Trump memegang peran yang sangat penting dengan sikapnya yang ingin mendikte, memaksakan kehendaknya, mendikte jalannya tata kelola dunia lewat tarif yang dikenakan, juga lewat kebijakan-kebijakan yang dianggap invasif ya. Dia baru beberapa minggu yang lalu bangga berhasil untuk menculik dan menangkap Presiden Venezuela. Lalu sudah sejak beberapa bulan sebelumnya, dan salah satu puncaknya adalah menggunakan panggung WEF untuk menyatakan kembali keinginannya untuk mengambil alih Greenland yang saat ini menjadi bagian dari Denmark. Dia mengatakan tidak ingin, meskipun dia mengatakan tidak ingin menggunakan kekuatan eksesif ya, atau menggunakan kekuatan katakanlah militer ya, force untuk memenuhi keinginannya membeli ya, dia berkata purchase, membeli Greenland, tetapi dia tetap masih ingin mengatakan ingin menegosiasi. Tetapi kalau misalnya ditolak, dan itu udah pasti ditolak ya, dan itu adalah yang membuat suasana menghangat selama WEF ini adalah ketika kepala-kepala pemerintahan yang lain, dan terutama adalah kepala-kepala pemerintahan di kawasan Eropa yang dibully Trump sebagai kawasan yang banyak tidak dikenal lagi di dunia, itu tentu menentang kehendak Trump untuk menguasai Greenland ya. Itu disampaikan oleh Presiden Prancis Macron, disampaikan oleh kepala negara yang lainnya ya, dan bahkan disampaikan oleh juga Perdana Menteri Kanada Carney yang mengajak dunia untuk bersatu melawan ya, melawan apa yang kehendak dari Trump. Dan bahkan Carney menjawab ancaman Trump
jadi Trump itu sempat sebelum dia pidato, Trump pidatonya tanggal 21 Januari, dia di media sosial itu pasang peta pakai AI tentunya, peta dari Kanada yang di situ ada bendera Amerika. Jadi itu cara-cara Trump untuk menunjukkan keinginannya, luas diketahui dia punya minat untuk menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 dari Amerika Serikat. Dan itu jadi berbalas sindiran, tidak menyebut bahwa itu Trump, tapi semua tahu bahwa yang disampaikan oleh kepala-kepala negara di Eropa itu adalah yang dimaksud adalah Trump ya. Sementara Trump di sisi lain tuh specific mention nama-nama menghina, dan ini yang membuat suasana di WEF ini jadi hangat dan tadi saya katakan menjadi teater geopolitik. Yang kedua, Trump juga kalau saya mendapatkan informasi bahwa ini sebenarnya sesi dan memang saya hadir dan ini adalah sesi yang tidak ada. Jadi semua 300-an sesi di WEF itu kita bisa lihat lewat apps-nya World Economic Forum ya. Jam berapa, hari apa, siapa aja pembicara itu ada semuanya. Tetapi sesi ini ya Board of Peace yang berlangsung tanggal 22 Januari, kalau menurut di jadwal undangan kita yang menerima undangan, jadi memang itu by invitation meskipun tidak ada pengaturan kursi ya, tetapi tidak semuanya tahu ada acara itu. Toh Congress Hall tempat dilaksanakannya sesi Board of Peace yang sebelumnya tidak ada, jadi kita tahunya itu dari bisik-bisik dan dapat ya pokoknya berbagai macam sumber bahwa ada. Itu adalah sesi di mana Presiden Trump mengumumkan founding member ya atau anggota pendiri dari Board of Peace. Board of Peace ini adalah ide salah satu bagian dari 20 rencana Trump plan atau rencana Trump untuk solusi perang di Gaza. Dia pertama kali mengumumkan ini di sela-sela sidang Majelis Umum ke-80 PBB di tanggal 23 September tahun yang lalu ya. Dan dia menggunakan ya, dia membajak dalam tanda petik forum WEF 1,5 jam lebih, mungkin hampir 2 jam. Dan itu mengganggu acara yang lainnya untuk mengumumkan. Dan ada di panggung itu ada 20 kursi ya, termasuk kursi untuk Presiden Prabowo Subianto. Jadi ada 20 wakil dari negara, presiden, perdana menteri, menteri luar negeri atau setingkat menteri yang duduk di panggung, semuanya diatur oleh Trump. Dan yang menjadi pembawa acara di sesi ini, Board of Peace ini langsung juru bicara Gedung Putih, yaitu Karoline Leavitt. Ya, jadi ini benar-benar, makanya saya bilang ini benar-benar kayak dibajak ya. Jadi ini benar-benar bukan acaranya WEF, tapi memanfaatkan forum WEF karena seperti pidatonya Trump, banyak kepala negara, kepala pemerintahan, a good friend of mine yang hadir di sini. Jadi kenapa enggak gitu ya? Sesudah dia pidato panjang lebar yang basically sebagian besar mengulang pidatonya di hari sebelumnya, Trump kemudian memanggil ya, tentu MC memanggil masing-masing 2 orang yang duduk di kiri kanannya untuk menandatangani ya pendirian dari Board of Peace. Delegasi Amerika datang lengkap, jadi ada khusus mungkin ada 50-an lebih ya, termasuk menantunya Jared Kushner, kemudian menteri-menterinya ya, Sekretari Greer ya, Lutnick ya, Steve Witkoff, semua orang-orang yang dikenal sangat dekat dengan Trump dan menjadi arsitek dari 20 rencana Trump untuk termasuk Board of Peace ini. Jadi ini yang kita lihat mendominasi pemberitaan yang muncul dari forum WEF 2026, dan Trump tidak menyembunyikan keinginannya untuk menjadikan Board of Peace ini sebagai saingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kebetulan kali ini biasanya Sekjen PBB
Anthony Guterres itu selalu hadir di WEF dan selalu pidato bertemu dengan International Media Council. Kali ini dijadwalkan, tadinya ada tapi kemudian tidak jadi datang. Jadi benar-benar Trump ini ingin membangun Board of Peace atau menempatkan dirinya ini sebagai orang yang menguasai dan mengatur segala sesuatu di dunia ini, dan salah satu instrumen yang dia anggap efektif itu adalah instrumen tarif. Dia misalnya mengancam akan mengenakan 200% tarif untuk anggur wine dari Prancis karena Macron menolak untuk duduk di Board of Peace. Kemudian PM Carney Kanada juga menolak untuk duduk di Board of Peace bikinan dari bikinan dari Trump. Dan Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan keterangan sesudah acara tersebut. Dia mengatakan bahwa ya alasan dia untuk mau untuk duduk di situ karena dia menganggap ini salah satu solusi yang bisa diharapkan untuk mengakhiri perang di Gaza. Saya tanya optimistis Pak Presiden, dia mengatakan optimistis. Jadi itu suasana. Jadi teman-teman, tahun ini tuh sampai banyak yang bilang ya bahwa muka-mukanya yang datang tuh presiden-presiden, kepala negara tuh muka-mukanya yang datang tuh muka-muka muram, ya, muka-muka muram. Pebisnis besar, dan saya ikut beberapa sesi dengan Jensen Huang, dengan Jamie Dimon yang dianggap sebagai the most successful banker. Semuanya nuansanya itu gloomy, mencoba untuk optimistis, tetapi terlalu banyak ketidakpastian, ya, yang menghantui dunia di tahun ini. Ya, tapi gini, bagaimanapun WEF itu juga tempat untuk kita mendapatkan informasi langsung dari tokoh-tokoh dunia dalam berbagai hal, ya. Soal AI banyak dibicarakan, inovasi-inovasi, ya, termasuk isu-isu sosial juga ada, ya. Tapi tahun ini menurut saya yang sudah beberapa kali datang ke sini, isu yang berkaitan dengan perempuan itu jauh lebih sedikit, ya. Suasananya gloomy. Meskipun di tempat tetirahnya orang-orang kaya. Wah, seru banget Mbak ya. Dan kemarin Presiden Prabowo juga sempat berpidato Mbak ya di WEF 2026. Melihat pidato langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo seperti apa Mbak? Ya, kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto tentu menarik ya. Karena terakhir kali Presiden Indonesia hadir langsung memberikan pidato di forum utama WEF ini 2011. Pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kehadiran Presiden ini juga bertepatan dengan kali pertama keikutsertaan dari Danantara Indonesia Sovereign Wealth Fund yang berdiri setahun yang lalu, ya. Waktu itu diluncurkan 24 Februari 2025. Bergabung dengan Pavilion Indonesia dan juga tentu saja mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan Sovereign Wealth Fund ini di ajang WEF. Jadi saya wawancara dengan sejumlah orang di Indonesia, kemudian beberapa ahli yang saya pas ngobrol-ngobrol ya pada saat menunggu di antara sesi, ya. Mereka mengatakan menghargai kehadiran Presiden Prabowo. Orang Indonesia tentu saja merasa bahwa kehadiran Prabowo ini sangat membantu meningkatkan leverage, ya, kehadiran presence dari Indonesia. Memang ada beberapa pejabat Indonesia dan juga pengusaha Indonesia yang menjadi pembicara di dalam sesi-sesi WEF, termasuk yang saya tahu tentu Pak Rosan, Pandu Sahrir, CIO Danantara, Menteri KKP Pak Trenggono, kemudian untuk pengusaha misalnya Ketua Umum Kadin Anja Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan atau Penasehat Kadin Arsyad Rashid, kemudian juga ada CEO dan co-founder dari Dana, Vince, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz yang bicara di 2 sesi. Jadi lumayan kalian tentu saja termasuk sesi-sesi selama 4 hari di Pavilion Indonesia, ya. Nah, tapi untuk pidato Presiden sendiri kan Presiden mayoritas Presiden menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan, program-program prioritasnya selama 15 bulan, ya,
dia menjadi presiden Indonesia sejak Oktober 2024 ya, disinggung soal makan bergizi gratis, bahkan dia mengatakan bahwa bulan ini penerima manfaat MBG ini akan mencapai sekarang dia bilang 59,8 juta dan bulan hampir 60 juta, dan bulan ini akan bisa melebihi jumlah dari menu ya, porsi yang dihasilkan oleh McDonald di seluruh dunia 68 juta per hari ya. Jadi itu misalnya yang membuat hadirin tertawa ya. Jadi dia menceritakan soal apa yang sudah dia lakukan, 70 juta yang sudah menjalani medical check up. Tapi mungkin itu terlalu Indonesia banget ya. Jadi kalau dari perspektif klaim sukses dan orang-orang pemerintah, termasuk orang-orang BUMN yang hadir di sini, mereka mengatakan bahwa ya pidato Presiden Prabowo itu memberikan optimisme karena ternyata Indonesia di tengah segala ketidakpastian dunia yang penuh dengan gejolak politik, geopolitik, Indonesia tetap tumbuh di atas 5%, tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dianggap diklaim bermanfaat untuk rakyat, kemudian dengan program-program yang pro rakyat ya. Jadi mereka mencoba, seperti saya mengutip kata Pandu Syahril dalam wawancara dengan saya, ini adalah upaya dari justru Presiden Prabowo mencoba untuk membawa nuansa optimisme dengan menjadikan Indonesia sebagai contoh. Indonesia adalah negara yang stabil, negara yang damai, dan stabilitas dan damai itu bukan sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Itu adalah proses panjang yang selalu dijaga karena Indonesia tetap selalu ingin mencoba untuk damai, bersikap berteman dengan semuanya. Ya, dia mengatakan bahwa satu musuh terlalu banyak dan 1000 kawan terlalu sedikit, itu selalu diulang-ulang oleh Presiden. Dan sebetulnya tanpa menyebut kepada siapa, tetapi ini dia juga menyindir sebetulnya dengan mengatakan bahwa tidak mungkin ada ya pertumbuhan dan kemakmuran global tanpa adanya stabilitas dan situasi yang stabil dan juga perdamaian di dunia ini. Nah, ini oleh diplomat-diplomat dianggap sebagai ya tanpa menyebut kepada siapa, tapi kita tahu bahwa situasi yang sedang terjadi pada saat Presiden menyampaikan pidatonya di ajang WF ini, itu adalah situasi yang penuh dengan dunia yang penuh dengan konflik geopolitik, dan Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya perdamaian dan stabilitas untuk mewujudkan ya kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi di dunia. Tentunya termasuk dia menggunakan contoh adalah Indonesia. Jadi itu highlight dari kehadiran Presiden Prabowo di forum World Economic Forum 2025. Iya Mbak Uni, terima kasih banyak untuk waktunya. Seru banget kegiatan di sana dan jaga kesehatan selalu Mbak. Kita bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu.